Bikin heboh nih Anda dan teman-teman, mau beli baju baru aja heboh sekali nih Pak Gatot. Dari mana idenya sampai naik 2 kali lipat? Itu baju seperti apa ya Pak, satu orang bisa 5 juta tuh? Baik, yang pertama saya mewakili teman-teman DPRD memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Tangerang, terkait menimbulkan kegaduhan untuk pengadaan baju seragam DPRD Kota Tangerang. Kami DPRD pada Selasa yang lalu kita sepakat berdasarkan hasil rapat bersama teman-teman pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan juga didampingi dari sekretariatan DPRD untuk pengadaan baju dinas kita batalkan. Jadi pembahasan kita tidak pernah menyebut merek dan sektor di pembahasan anggaran mereka kan musuh program. Tidak ada itu merek. Jadi silakan itu merek itu dari siapa, di cross check itu awalnya siapa yang saya juga nggak paham. Kembali bersama saya Dr. Fernandes Harun dalam tema baju. Ya, bukan baju yang saya pakai ini ya yang kita akan bahas, tetapi baju lain ya. Jadi ini tentang sesuatu yang heboh kurang lebih seminggu yang lalu mengenai penganggaran untuk pakaian ya atau baju anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tangerang. Kalau sekilas mungkin kita bertanya-tanya untuk apa baju dibahas kan? Nah justru itulah yang ingin saya lanjutkan pertanyaan itu. Untuk apa baju itu dipersoalkan? Kan begitu. Nah DPRD itu adalah representasinya rakyat ya, perwakilannya rakyat. Nah, dengan kata lain, mereka itu adalah orang-orang yang memang ditugaskan dan bertugas untuk melakukan apapun yang menjadi aspirasi rakyat. Ya, dalam tanda kutip, segala bentuk aspirasi yang dapat membangun bangsa dan negara ini. Nah, itulah sebetulnya tugas utamanya ya. Nah, kemudian di sini juga kita perlu memahami ya bahwa secara umum pemerintah, itu yang namanya pemerintah, mereka itu adalah hamba. Ya, saya menulis di buku saya yang kedua dengan judul The Secret to Government Restoration. Di situ saya menulis tentang etimologi kata pemerintahan. Jadi pemerintah itu tidak hanya sebagai representatif, ya, tidak hanya mereka itu adalah wakil rakyat begitu, tetapi mereka adalah hamba, ya, mereka adalah pelayan. Siapa yang dilayani? Rakyat. Berarti dalam hal ini rakyat itu adalah majikannya mereka. Dengan kata lain, saya ingin tekankan bahwa setiap kita yang ingin masuk di dalam domain pemerintahan, maka hendaklah kita semua harus siap untuk menjadi pelayan atau menjadi hamba, bukan majikan. Itu yang perlu dipahami. Jadi yang namanya hamba ya adalah orang yang ditugaskan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan majikannya. Nah, majikannya kan masyarakat Indonesia. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwa pemerintah itu adalah hamba. Kata kasarnya saya mau katakan adalah budak. Seorang budak, seorang hamba itu tidak punya neko-neko terhadap majikannya. Ya, walaupun mereka ditugaskan untuk mengatur segala sesuatu untuk kepentingan majikannya, bukan berarti mereka ingin mengatur diri mereka juga untuk kepentingan diri mereka. Itu budak. Tidak begitu dia. Yang namanya budak itu mengatur segala sesuatu untuk kepentingan majikannya. Nah, ketika kita kembali dengan persoalan baju, ya, ini ada dua hal yang perlu juga saya soroti. Yang pertama, dikatakan di tengah-tengah masyarakat ya, karena hebohnya bahwa penganggaran pengadaan baju atau pakaian anggota Dewan DPRD Tangerang itu sekitar 675 juta.
ditambah dengan ongkos jahit sekitar 600 juta. Di total semua sekitar 1,2 miliar. Nah, memang di antara 11 hak anggota dewan, itu salah satunya adalah hak keuangan dan administratif. Nah, tetapi di sini poinnya bukan persoalan hak saja ya, tetapi di sini persoalan bagaimana kita itu selalu kembali kepada nilai-nilai Pancasila ya, sebagai dasar negara, sebagai ideologi dan sebagai spiritualitas bangsa Indonesia. Ya, setiap haknya orang itu kita harus hargai. Oke. Tetapi di sisi lain kita juga perlu menghargai hak-hak yang lain, khususnya hak rakyat kita, karena Anda itu adalah perwakilan. Jadi coba kembali ke makna itu, perwakilan, mewakili. Anda ditugaskan untuk mewakili rakyat, mewakili aspirasinya begitu, dalam hal untuk membangun bangsa ini. Bukan mewakili untuk mengurus persoalan baju. Kalau persoalan baju yang masuk di dalam salah satu hak anggota dewan itu ya, hak keuangan dan administrasi, itu di situ memang diatur di dalam peraturan pemerintah kan, nomor 18 tahun 2017 kan. Tetapi di dalam ayat yang lain dinyatakan bahwa itu ditetapkan berdasarkan 3 poin. Yang pertama, efisiensinya, efektivitasnya, dan kepatutannya. Ya, jangankan semacam rakyat awam ya, semacam saya saja sudah mau berpikir tuh, itu anggaran baju sampai 675 juta, kemudian plus ongkos jahit 600 juta, hanya untuk persoalan baju, habis uangnya rakyat itu sekitar 1,2 miliar. Itu kan bagaimana itu begitu itu? Sementara untuk wilayah Tangerang saja, tidak usah dibilang seluruh ya masyarakat Indonesia. Yang jelas Anda harus paham itu bahwa uang yang Anda kelola di situ juga uangnya rakyat seluruh Indonesia, bukan hanya uang Tangerang. Bagaimana coba Anda bisa berpikir ya bahwa di dalam 11 di antara 11 ya, kewajibannya anggota dewan itu salah satunya juga dinyatakan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Ya, jangan lebih mengutamakan itu persoalan kepentingan bajunya anggota Anda semua yang 50 orang itu kurang lebih. Coba lihat sekitarnya itu, masyarakat Anda di Tangerang itu. Banyak itu masyarakat yang kehabisan berasnya mungkin, yang sudah berpikir besok mau makan apa. Anda sibuk urus masalah baju. Saya secara pribadi tidak lebih fokus pada apakah anggota dewan mau beli baju atau tidak ya. Itu urusannya, apalagi sudah diatur oleh peraturan pemerintah ya. Tetapi saya ingin mengajak Anda ini untuk lebih berpikir jauh begitu, untuk menegaskan kewajiban Anda, yaitu untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Ya, golongan Anda adalah golongan pejabat tuh, pejabat negara. Jadi lebih dari itu, utamakan kepentingan negara. Negara berbicara apa? Rakyat, untuk rakyat. Ada yang menyinggung persoalan bahan dasar bajunya, yaitu dari Louis Vuitton, ya, ada yang bilang Thomas Crown. Ya, saya tidak fokus ke situ, tetapi jika hal itu bisa muncul ke permukaan atau ke kalangan masyarakat, itu berarti pernah terujarkan, ya. Walaupun Ketua DPRD Tangerang menyangkal hal itu, ya. Nah, sekarang persoalan yang kedua. Kalau kita melihat ya peraturan pemerintah nomor 18 ini, itu kan
terbitnya di tahun 2017. Berarti memang masih baru sekali kan. Rasionalnya begini, kalau sebelum tahun 2017 anggota-anggota dewan tidak persoalkan masalah penganggaran khusus, bahkan dimasukkan di dalam undang-undang tentang urusan baju, lalu kemudian di zaman ini khususnya di tahun 2017 itu sampai dimasukkan di dalam undang-undang, ya, peraturan pemerintah, itu kan the question is very great. Pertanyaannya itu sungguh besar gitu. Ya mungkin saya anggap itulah yang dibilang DPRD milenial ya. Urusan fashion. Kalau Anda bisa berpikir bahwa mengapa di tahun-tahun sebelumnya tidak ada khusus aturan seperti itu. Kemudian Anda semua di tahun 2017 mengundang-undangkan persoalan baju. Kalau kita berpikir yang dengan hati nurani ya, yang baik, itu kan saya sering katakan, kalau sudah kita tidak mampu bernalar dengan menggunakan logika, ya gunakanlah akal untuk berpikir. Kalau toh juga kita tidak mampu berpikir menggunakan akal yang sehat, ya pakailah hati nurani yang baik. Nah, pakai coba hati nurani yang baik. Coba pikirkan tuh, kalau misalkan untuk urusan baju saja mesti diundang-undangkan, ya, dan saya yakin itu maknanya ya supaya kita bicara baju, oh itu sudah menjadi sesuatu yang mutlak. Kenapa ya? Karena ada undang-undangnya, ada peraturannya. Pertanyaan saya, ngapain dibuat undang-undang persoalan baju? Kalau mau berpikir dengan hati nurani yang baik, dengan gaji Anda saja, ya, Anda sudah bisa beli baju itu. Dibandingkan dengan rakyat tuh, yang beli benangnya saja tidak mampu. Apalagi mau beli baju, apalagi dengan merek-merek Louis Vuitton, Thomas Crown, segala macam. Dan begitu. Ya taruhlah kata, ini barang sudah terlanjur ya, dalam artian bahwa undang-undangnya sudah terbit di 2017. Tetapi ingat lagi kepatutannya begitu. Secara kepatutan saja ya, itu kita masih bisa berpikir begitu. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih sibuk mengurus masalah baju begitu. Baju itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kepentingannya rakyat. Mau urus baju di tengah pandemi ini itu, waduh. Kemenjo, orang Makassar bilang, aduh, itu luar biasa, ya. Kemudian, setelah dikonfirmasi oleh beberapa media, ya, Ketua DPRD Tangerang mengatakan, ya, oke, terpaksa kita melakukan peniadaan ya untuk pengadaan anggaran baju nih di tahun ini. Kemudian karena beberapa kritik dari tokoh masyarakat, beberapa kritik dari masyarakat. Pertanyaan saya, jadi kalau tidak ada kritikan, ya berarti terus saja maju beli baju kalau begitu. Ingat ya, ini bukan yang kita soroti persoalan beli baju atau tidak beli bajunya, tetapi pemikiran bahwa uang negara yang dikelola hanya untuk urusan baju. Walaupun memang di situ ada hak Anda secara keuangan dan administratif. Tetapi persoalan dalam hal memikirkan sesuatu yang lebih penting di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Itu maksudnya. Ini tidak hanya saya tujukan juga hanya kepada anggota Dewan Tangerang ini ya. Ya semua anggota DPRD itu. Memang kalau saya amati selama ini ya, jujur saja saya secara pribadi ya, tidak layak mewakili rakyat begitu. Dari beberapa segi ya. Misalnya saja, itu anggota Dewan coba kenapa tidak direvisi itu undang-undangnya tentang persyaratan minimal ke S2 itu kalau yang mau jadi anggota Dewan. Kenapa tidak pernah direvisi itu dan masih dinyatakan di situ ya minimal SMA sederajat. Anak SMA mau wakili profesor tuh gimana? Profesor itu ada di masyarakat tuh, mewakili profesor. Gimana itu seperti itu?
Itu saja, atau dari sisi itu saja itu sudah saya katakan tidak layak mau mewakili masyarakat. Jadi masyarakat juga coba itu buka pemikiran begitu ya. Memilih calon anggota dewan itu ya yang benar-benar berdasarkan hati nurani Anda dan ya fakta-fakta di lapangan tentang yang bersangkutan. Yang baik itu adalah calon anggota dewan yang sudah mengerjakan hal-hal untuk pembangunan masyarakat sebelum dia menginisiasi diri untuk menjadi pejabat. Kalau saya ditanya, saya mau katakan begini, setiap orang, setiap individu yang menginisiasi diri untuk menjadi pejabat, itu 25% otaknya memang sudah kotor. Itu kalau saya ditanya. Kenapa? Simpel saja kalau saya. Adakah di antara kita yang jauh lebih baik dari orang lain? Tidak ada. Jadi setiap orang yang menginisiasi diri, pasti asumsinya bahwa, ya kalau saja saya duduk yang duduk di sana, saya akan melakukan hal yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah yang dikatakan ketika kampanye, yang juga salah satu kegiatan menghabiskan saja uang rakyat itu. Ya. Kalau Anda tersinggung, syukur. Saya bersyukur. Persoalannya apa ya? Masyarakat kita kan lebih banyak yang tidak memahami seluk-beluk seperti ini. Ya. Tapi bersyukur juga ini di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Segala informasi itu dapat diakses, dapat diketahui. Berbagai jenis informasi juga ada di dalam. Ya, bersyukurlah kita tuh. Tidak kebetulan, ya. Jadi coba sekali lagi, ayolah begitu. Ya. Kita lebih mengutamakan atau lebih memikirkan begitu. Apa yang menjadi kebutuhannya masyarakat kita. Gitu. Ada teman saya. Dia berencana untuk itu waktu di 2018 ya kalau tidak salah. Jadi beliau ingin maju mencalonkan diri sebagai pejabat ya. Nah saya menyarankan ya cobalah baca buku saya dulu itu The Secret to Government Restoration. Di dalam buku saya yang kedua itu saya tidak membahas persoalan undang-undang ya, persoalan hukum, enggak. Yang saya bahas tentang karakter berpemerintahan ya, supaya masyarakat tahu porsinya yang mana, juga pemerintah tahu porsinya yang mana gitu, supaya tidak tumpang tindih gitu. Ini juga kan di sisi lain ini tampak masyarakat semacam sudah menjadi pemerintah begitu ya. Di sisi lain lagi juga pemerintah ya tidak bisa melakukan fungsinya ya sebagai hamba, ya, sebagai budaknya masyarakat. Hal ini juga pernah tuh saya lakukan di Kabupaten Bombana ketika saya membimbing mahasiswa untuk KKN. Memang di lapangan hari pertama saya meminta mahasiswa saya untuk turun ke lapangan sana. Untuk apa Pak? Cari informasi. Kumpulkan informasi, lalu sebentar malam kita rapatkan untuk dianalisis, untuk menentukan skala prioritas. Masalah masyarakat mana yang perlu diselesaikan lebih awal. Dan ternyata tentang persoalan lahan kering. Ketika rapat di kecamatan saya katakan, coba itu Anda semua pejabat di sini itu ya, aparatur kecamatan, lurah itu, desa, dusun, Anda itu budaknya masyarakat. Anda enak saja digaji negara, baru melihat ini lahan kering kurang lebih 300 hektar itu persawahan kering begitu saja. Tidak dipikirkan bagaimana itu supaya ada solusi. Masyarakat bisa memanfaatkan tuh lahan keringnya. Dia marah sama saya. Ya, tetapi saya bilang, enggak apa-apa. Saya tidak pusing. Ya, saya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh mahasiswa setelah dianalisis dan ternyata persoalan utama adalah lahan kering. Jadi program kita selama 40 hari di lapangan selama KKN itu adalah pemanfaatan lahan kering. Dan kita berikan solusinya ada 2. Sprinkler irrigation dengan irigasi tetes. Tuh. Saya bukan orang pertanian, tetapi demikianlah kita bagaimana harus berpikir untuk menyelesaikan atau memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat. Dan itu
seyogyanya adalah contoh bagaimana ya para dosen juga membimbing KKN mahasiswanya di tengah masyarakat. Itu bukan hanya membawa mereka bikin repot masyarakat di sana, hanya datang tidur buang air besar di desanya orang, hanya datang cet-cet pagar, pangkas-pangkas rumput, bukan begitu. Nah, jadi kembali ke persoalan baju, sama halnya. Ayo kita selalu itu memikirkan hal yang lebih penting untuk negara ini, bukan persoalan pribadi, kelompok maupun golongan. Jadi memang pemikiran yang sehat, ya, penalaran yang cukup memadai, hati nurani yang baik itu sangat diperlukan oleh pejabat. Supaya mereka selalu berpikir apa yang baik begitu. Tidak perlu memikirkan yang baik itu luas sekali, ya. Untuk daerah kita sendiri saja itu gimana begitu. Untuk instansi kita masing-masing saja itu gimana begitu. Kalau ada hal yang tidak beres ya justru kita lah yang beritahu. Jangan begitu sobat. Ya. Nah jadi persoalan baju ini ya memang agak lucu kalau bagi saya ya. 1,2 miliar untuk persoalan baju. Walaupun bukan hak saya untuk mengatakan hal ini ya, bahwa begini, gaji Anda saja sudah mampu untuk mengadakan baju ya, yang harga-harga 1 juta 2 juta saja itu kan, itu gaji Anda sebetulnya sudah, belum ditambah tunjangan-tunjangan, ya kan? Itu bukan hak saya untuk mengatur Anda seperti itu, tetapi maksud saya dari hal itu saja bisa kita pikir begitu. Kalau kita mau baik begitu, untuk apa sampai harus lagi diundang-undangkan tuh ya di dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 masalah pengadaan baju itu. Waduh, anggota-anggota dewan yang sebelum tahun 2017 coba tuh, ya kan? Ya saya yakin mereka beli bajunya sendiri dia dengan gajinya. Justru saya mau katakan cocok begitu. Anda digaji negara ya memang sudah seperti itu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tak perlu lagi minta yang lain-lain kalau tidak disediakan negara. Ini justru diusulkan lagi kan. Dirancang lagi undang-undang khusus. Ayo kita usul ini rancangan undang-undang khusus untuk baju-baju kita ini. Apa itu begitu. 1,2 miliar. Itu kalau kita mau betul-betul ya, mau betul-betul mengabdi, betul-betul memorsikan diri kita sebagai hamba, sebagai budaknya masyarakat Tangerang, 1,2 miliar itu lebih tepat digunakan untuk apa? Ya sembakonya kah itu? Masyarakat Tangerang sana, yang sudah tidak punya beras tuh, ya, yang sakit mungkin, itu yang namanya pelayan begitu. Pelayan itu tidak perlu diberikan instruksi. Pelayan, saya sakit kepala ini, belikan dulu Bodrex. Tidak perlu. Pelayan itu sudah harus bisa mengamati begitu. Wah, Tuhan saya lagi sakit ini. Sakit kepala kayaknya ini. Betul ya Tuhan? Ya, sakit kepala. Tunggu, saya ambilkan Bodrex. Itu pelayan tuh. Jadi apa ya, mungkin ada yang katakan ini kecemburuan sosial. Oh no, ini bukan persoalan kecemburuan sosial ya. Kita memang mengkritik ini itu kan sudah apa namanya, sudah keterlaluan begitu. Orang Makassar bilang telewa itu namanya gitu ya. Untuk disesuaikan saja dengan kepatutannya dalam hal pengadaan baju ya, mungkin sekitar 400-500 juta. Itu pun juga kalau masyarakat awam pikir itu 500 juta itu lumayan sekali begitu kalau bisa membantu kami begitu, ya kan? Jadi tidak usah terlalu bagaimanakah itu aneh-aneh begitu ya. Ya mungkin dibilang juga ini tidak aneh Pak, ini sudah diatur oleh undang-undang juga, jadi kita tidak bisa semena-mena. Ya buktinya adakah juga itu harga ongkos jahit sampai 600 juta untuk 50 orang begitu? Kalau taruhlah misalkan 10 pasang begitu. Kalau mau sampai 600 juta kan, aduh, ya patut dipikirkan, patut dipertanyakan kan begitu.
Ya, kita tidak menuduh, tetapi jangan sampai markup di situ ada lagi kan. Jadi jangan juga membuat sesuatu itu yang bisa membuka celah untuk melakukan korupsi ya, atau cubit-cubitan gitu, cubit-cubitan uang maksudnya gitu. Ada banyak hal yang lebih penting untuk masyarakat kita, kasihan begitu. Anda di Tangerang mungkin masih ya lumayan-lumayan lah masyarakatnya, ya. Tapi kalau di daerah-daerah yang lain kasihan kan. Makanya ini saya tidak hanya tujukan kepada DPRD Tangerang, di semua wilayah itu, termasuk di wilayah saya itu, ya. Anda semua kayak burung merpati saja di keanggotaan dewan sana. Mau rapat 100 kali pun kalau memang kemampuan Anda juga semacam itu, ya tetap saja jadi burung merpati, hanya duduk diam begitu. Selesai rapat, tanda tangan, terima amplop, kan begitu saja. Tenaga ahlinya saja bidang pendidikan, bukan orang pendidikan. Saya tanya, kenapa bukan orang pendidikan tuh? Staf ahlinya, ya hanya diambil dari orang-orang partai. Ya pantasan tambah rusak. Orang pendidikan saja yang menjadi staf ahlinya belum tentu bisa maksimal mengurus masalah pendidikan di wilayahnya. Apalagi orang pertanian. Makanya jangan heran ya, jadi sawah itu pendidikan. Jadi ladang saja, jadi bisnis dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu ya juga dipikirkan, itulah gunanya ditugaskan begitu dan bertugas sebagai budak masyarakat. Makanya ketika Anda menginisiasi diri untuk menjadi pejabat, ya harus sudah siap menjadi budak. Gitu, bukan jadi bos. Bos itu ya itulah di pikirannya dia. Baju yang merek apa saya mau beli besok nih, ya. Uang yang ini saya mau pakai beli apa, ya itu bos, wajar. Tapi yang namanya pemerintah itu hamba ya, pelayan masyarakat. Itu yang harus dipahami. Ya. Nah, saya pikir cukup sekian komentar saya terhadap baju merek Louis Vuitton ya, Vuitton dan Thomas Crown ini ya. Semoga bisa jadi pertimbangan kita bagi Anda-anda yang mungkin punya rencana masuk jadi anggota dewan. Ya, coba-cobalah itu. Siap-siapkan diri untuk jadi budak. Itu baru namanya pelayan masyarakat. Itu baru namanya Dewan Perwakilan. Ya. Terima kasih Anda telah menyimak. Sampai jumpa pada sesi video berikutnya. Dan salam Pancasila.